Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin membicarakan satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yosua dari Perjanjian Lama. Karena beberapa bulan terakhir ini kita sudah membicarakan kitab-kitab yang ditulis oleh Musa, walaupun tidak secara komprehensif, tapi paling tidak ada gambaran garis besar. Kelima kitab Musa sudah kita mendiskusikan atau kita bicarakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara mengenai kitab Yosua, ini adalah kitab yang sungguh luar biasa karena menulis sebuah akhir dari perjalanan panjang bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, 40 tahun mereka di padang gurun, dan akhir dari perjalanan itu ditulis oleh Yosua. Memang kalau kita melihat secara garis besar bahwa kitab Yosua ini dibagi menjadi 3 bagian secara garis besar. Bagaimana bagian yang pertama tentang membicarakan tentang penggenapan ketika bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Bagian yang kedua tentang bangsa Israel membagi tanah Kanaan itu kepada 12 suku yang ada. Kemudian bagian yang ketiga berkaitan dengan kematian Yosua dan juga pada waktu penguburan tulang-tulang Yusuf yang mereka bawa dari tanah Mesir. Jadi menarik sekali kalau kita perhatikan bahwa ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, Allah berjanji bahwa keturunan yang keempat akan kembali ke negeri ini. Nah, kalau kita melihat saudara, ternyata penggenapan itu terbukti. Pada kitab Yosua dituliskan bahwa bagian yang terakhir dalam Yosua 24, kita akan melihat bagian yang terakhir ketika orang Israel menguburkan tulang-tulang Yusuf. Kalau kita merinci secara detail, maka kita menemukan bahwa keturunan yang keempat yang dimaksudkan oleh Allah itu tentu jatuh kepada orang yang bernama Yusuf. Rentang waktu yang cukup panjang, hampir 630 tahun lamanya. Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Tentu Yusuf tidak kembali kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan berdasarkan fisiknya, karena Yusuf sudah mati di Mesir. Tetapi karena imannya, dia meyakini bahwa dia akan tetap dibawa oleh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir dan digenapi dia masuk ke tanah perjanjian. Sekalipun secara fisik hidupnya dia tidak lagi kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dalam imannya dan juga tulang-tulangnya dibawa kembali dan dikuburkan di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Betapa hebatnya ketika orang Israel selama 40 tahun memegang janji itu, dan mereka pergi selama 40 tahun dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan dengan membawa kerangka daripada mayat Yusuf, atau tulang-tulang Yusuf mereka bawa kemanapun mereka pergi untuk menepati janji yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana Yosua secara khususnya. Kita melihat bagaimana Yosua ditunjuk oleh Tuhan menjadi pemimpin, menggantikan Musa yang sudah meninggal. Perhatikan di dalam Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat, ini adalah janji yang disampaikan oleh Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon dan sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yosua
diberikan suatu tongkat estafet kepemimpinan oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Dikatakan bahwa engkau akan memimpin bangsa ini. Sebuah jabatan yang baru, sebuah tugas yang baru, dan sebuah tanggung jawab yang baru diberikan Allah kepada Yosua. Tentu ini merupakan satu tanggung jawab yang begitu besar. Karena di tangan Yosua, karena di pundak Yosua, ini menjadi suatu penentu apakah orang Israel akan berhasil menduduki tanah perjanjian atau orang Israel akan gagal menduduki tanah perjanjian sekalipun mereka sudah berjalan 40 tahun lamanya. Ini sebuah tanggung jawab yang begitu besar. Karena kita harus melihat ke belakang bahwa tanah yang sudah ditinggalkan oleh mereka 500-an tahun yang lalu, tentu situasinya sudah berbeda. Tentu keadaannya sudah berubah. Bukan hanya keadaan berubah secara keadaan yang seperti biasa, nama jalan mungkin bisa berubah, kota-kota mungkin sudah bangunannya berubah, 500 tahun yang lalu mereka tinggalkan, mungkin posisi-posisi geografis sudah berubah. Bukan hanya perubahan seperti itu, tetapi tatanan negaranya pun sudah berubah. Karena tanah itu sudah didudukin oleh orang-orang dari suku-suku yang lain di tanah Kanaan, seperti yang dilihat oleh ke-12 pengintai pada waktu itu. Ada orang Amori di sana, ada orang Het di sana, ada orang Kanaan di sana, ada orang Yebus di sana, ada orang Amalek di sana, bahkan ada keturunan-keturunan Enak di sana, dan mereka sudah menetap di sana menggantikan orang Israel yang 500 tahun yang lalu mereka meninggalkan daerahnya. Dan Allah memerintahkan bahwa kamu kembali ambil tanah itu. Dalam hukum di Indonesia katanya 25 tahun, 30 tahun saudara punya tanah tapi tidak pernah saudara sentuh, kemudian orang lain menyentuhnya, kemudian saudara menggugat dan saudara bisa dianggap kalah karena mengabaikan tanah itu, dan orang yang menyentuhnya itu dikatakan sebagai pemenang karena memelihara tanah yang terbengkalai itu. Dan ini yang menarik bahwa mereka meninggalkan sudah lebih dari 600 tahun atau 500-600 tahun mereka meninggalkan daerahnya. Kemudian Allah menyuruh bahwa tanah itulah yang harus engkau rebut, dan Yosua diberikan suatu tanggung jawab untuk menggantikan Musa karena Musa sudah meninggal di Gunung Nebo. Tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dia akan memimpin, engkau akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Betapa berat tanggung jawab yang diberikan kepada Yosua oleh Allah. Saudara tahu bahwa ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan, sudah pasti bahwa ada pertumpahan darah dan peperangan yang terjadi. Hanya cara itu mereka bisa merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Hanya dengan peperangan dan pertumpahan darah, karena tanah itu sudah didudukin oleh orang-orang yang begitu kuat dan sudah bertahun-tahun mereka memilikinya. Hanya Israel bangsa yang luar biasa yang mengalami mukjizat, dan Alkitab mencatat hal itu. 500 tahun, 500 sampai 600 tahun mereka meninggalkan negaranya, mereka kembali lagi dan diperintahkan oleh Tuhan mereka untuk merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita akan melihat nanti dalam kitab Yosua ini bahwa tanah itu betul-betul diberikan oleh Tuhan. Lalu kemudian dalam kitab Daniel kita melihat bahwa mereka mengalami pembuangan. Mereka dibuang, tapi mereka bisa lagi kembali ke negaranya lagi, dan mereka membangun negaranya lagi. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa orang Israel terutama Yerusalem dihabisin, dibakar, dan semua orang lari berpencar kemana-mana. Mereka pergi menyelamatkan diri, terutama orang-orang yang percaya, dan Israel hancur, tidak tersisa. Selama ribuan tahun, hampir 2000 tahun mereka bukan sebuah negara di awal perjanjian baru. Tetapi yang menarik di tahun 1948 mereka kembali lagi negaranya dan mereka bisa mengibarkan bendera Israel. Hanya orang Israel yang bisa mengalami hal itu. Tidak ada negara lain yang mengalami hal itu. Itu memang adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan secara historis. Nah, kita melihat bahwa di sini saudara, secara fakta Alkitab mengatakan bahwa Yosua diperintahkan untuk memimpin bangsa itu untuk merebut tanah yang dijanjikan oleh Tuhan.
tugas yang begitu berat di tangan Yosua, di pundak Yosua, di beban itu diberikan bahwa Yosua harus memimpin untuk merebut tanah itu kembali dan dibagikan kepada ke-12 suku Israel. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat secara fakta berkaitan dengan Yosua. Seperti ketika ditulis dalam Bilangan 14, pada waktu dia ditulis sebagai perwakilan suku Efraim menjadi suku yang mewakili ke-12 pengintai Yosua bin Nun. Tetapi tidak jarang bahwa nama Yosua itu ditulis sebagai Yosua Abdi Musa atau Yosua hamba Musa. Saudara perhatikan dalam Keluaran 24 ayat 13, Keluaran 33 ayat 11, dan juga Yosua 1 ayat 1 yang kita bacakan tadi punya kalimat yang sama bahwa nama Yosua ditulis sebagai Yosua bin Nun Abdi Musa atau hamba Musa. Nama Yosua, nama Hosea, Yesua, Yesus adalah nama yang memiliki makna yang sama. Itu yang diartikan adalah Tuhan adalah keselamatanku atau penyelamatanku. Berulang kali Alkitab menjelaskan atau menuliskan nama yang memberikan satu predikat bahwa Yosua Abdi Musa. Bahkan Yosua 1 ayat 1 berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun Abdi Musa itu. Menarik sekali saudara kalau kita perhatikan bahwa tentu orang Israel di antara orang-orang yang seumuran dengan Yosua, tentu banyak orang yang mempunyai keahlian yang begitu hebat. Banyak orang yang memiliki keberanian yang begitu hebat. Banyak orang kesatria yang ahli dalam hal-hal tertentu, mungkin strategi-strategi tertentu. Tetapi yang menarik, mengapa Tuhan justru memilih Yosua? Hanya seorang abdi, hanya seorang hamba untuk meneruskan misi sebagai seorang pemimpin bangsa yang begitu hebat. Jelas secara urutan keluarga dia bukan bagian dari keluarga Musa. Musa itu dari keluarga Lewi, Yosua dari keluarga Efraim. Jelas beda suku. Tetapi mengapa Tuhan melakukan hal itu? Kalau dihitung perhitungan manusia, ini bukan sesuatu pilihan yang ideal. Mungkin masih banyak orang yang lebih hebat daripada Yosua, mungkin banyak orang yang lebih pintar daripada Yosua, tetapi Tuhan memilih seorang abdi, mantan abdi itu menjadi seorang pemimpin untuk menghadapi peperangan yang hebat di depan mata mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa negara termasuk Indonesia, untuk menjaga keamanan negaranya itu mereka memiliki apa yang disebut sebagai tentara. Dan tentara itu ada pimpinan-pimpinannya, dan tingkat tertinggi dari tentara itu disebut sebagai panglima, termasuk Indonesia. Panglima tentara Indonesia. Ketika panglima itu akan pensiun, biasanya mulai dicari kandidat-kandidat yang akan menggantikan panglima. Karena ini adalah jabatan yang sangat strategis yang harus diemban orang-orang yang punya kapasitas. Dan hanya 3 orang yang biasanya itu akan menjadi pengganti dari panglima sebelumnya. Itu Kasat, Kasau, Kasal. Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Udara, dan Kepala Staf Angkatan Laut. Tidak mungkin mayor akan dicanangkan menjadi panglima. Tidak mungkin serda akan dicanangkan sebagai panglima, apalagi sertu, apalagi pasir. Tidak mungkin. Apalagi hanya mantan hamba, sangat tidak mungkin. Hanya 3 orang ini yang dimungkinkan punya kapasitas untuk menggantikan Pak Hadi nantinya. Tetapi ini yang menarik, bahwa Yosua seorang hamba justru dipilih oleh Allah, diberikan satu tanggung jawab yang begitu besar untuk memimpin. Ketika bangsa ini akan menghadapi peperangan dan mereka mengalami kemenangan, mereka tidak akan berkata bahwa kemenangan itu berasal dari seorang pemimpin yang hebat, tetapi kemenangan itu berasal dari Allah, karena Allah yang menjadi panglima utamaku. Amin. Itu adalah maksud Tuhan.
Seringkali Allah memberikan gambaran yang begitu hebat. Bukan Saul yang mengalahkan berlaksa-laksa, berjuta-juta laksa, tetapi siapa? Daud, seorang gembala yang mengalahkan luar biasa. Bukan Saul yang berani di medan perang untuk mengalahkan Goliat, tetapi Daud yang masih ingusan, seorang gembala yang dipakai Allah. Jadi Allah ingin mengajarkan bahwa kalau mereka menduduki tanah yang dijanjikan itu, mereka tidak bangga dengan pemimpinnya, mereka tidak bangga dengan hidupnya, tetapi mereka bangga karena Allah lah yang menyertai mereka. Amin. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa orang Israel itu adalah orang yang pernah diperbudak. Mereka bukan bangsa yang terlatih untuk berperang, mereka hanya bangsa yang terlatih untuk bikin batu bata. Beratus-ratus tahun itu yang menjadi pekerjaannya. Tetapi hari ini mereka akan diperhadapkan dengan peperangan. Karena untuk merebut tanah-tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak ada pilihan selain peperangan yang harus dilakukan. Pasti orang yang menduduki tanah itu tidak rela bahwa dia akan disuruh pergi sedemikian rupa. Mereka akan bertahan. Sementara orang Israel karena sudah mendapatkan perintah untuk menduduki, mereka harus rebut, maka peperangan itu akan terjadi. Karena itu apa yang harus dipersiapkan? Pemimpinnya adalah mantan abdinya Musa. Mereka tidak punya kapasitas untuk berperang, mereka tidak punya keahlian untuk berperang seperti bangsa-bangsa yang lain, walaupun mungkin mereka bisa berperang, tapi bandingannya cukup berat dan cukup susah. Lalu apa yang harus dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi strategi yang harus mereka miliki di dalam menghadapi masa-masa yang ke depan? Perhatikan ayat yang ke-7. Ini strategi yang diberikan oleh Tuhan. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ini strategi yang diajarkan oleh Tuhan. Strategi ini sangat bertolak belakang atau sama sekali tidak ada hubungannya dengan strategi perang. Sama sekali tidak masuk akal dengan strategi perang. Tetapi sekalipun strategi itu bukan strategi perang, tidak masuk akal bagi manusia. Kalau strategi itu diterapkan karena itu berasal dari Tuhan, maka jelas bahwa mereka akan berhasil dan beruntung. Amin. Kalau dihitung-hitung, strategi ini sangat strategi yang konyol. Bagaimana mungkin untuk menghadapi peperangan mereka disuruh melakukan sesuatu yang sangat berbeda dengan strategi perang? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampaikanlah Taurat itu dan renungkanlah surat itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, ini merupakan satu kebenaran yang begitu luar biasa, bagaimana Tuhan memberikan sebuah strategi bagi umat Israel dengan strategi yang begitu hebat, yang di luar dugaan mereka. Allah tidak merancang sesuatu yang hebat berkaitan dengan peperangan, tapi bagaimana mereka memiliki kasih kepada Allah dan bertindak hati-hati kepada seluruh hukum yang diberikan oleh Allah, melakukan dengan sungguh-sungguh kepada seluruh hukum yang diberikan oleh Allah. Mengapa kita tidak pernah berhasil? Mengapa kita tidak pernah beruntung? Mengapa kita tidak pernah merasa selalu cukup dalam hidup kita? Jawabannya karena kita biasanya selalu main-main dengan hukum yang diberikan oleh Allah. Jawabannya karena kita tidak hati-hati dengan hukum yang diberikan oleh Allah. Kita sering menyimpang dengan apa yang ditujukan oleh Allah, dan kita tidak membaca Alkitab yang diajarkan oleh Allah, dan tidak merenungkan siang dan malam, sehingga membuat kita sering tidak berhasil dan sering tidak beruntung. Ini persoalannya.
Manusia itu sering melakukan sesuatu yang berseberangan dan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ketika Tuhan mengatakan jangan kamu lakukan, manusia akan berkata jangan-jangan itu bisa dilakukan. Itu kan berbeda. Jangan engkau makan, nanti engkau mati. Jangan-jangan aku nggak mati kalau makan. Ini kebiasaan manusia sehingga tidak bisa berhasil. Kalau Tuhan berkata kamu harus lakukan, jangan-jangan bisa tidak dilakukan. Selalu bertolak belakang. Oleh sebab itu Allah memerintahkan bahwa kalau engkau ingin berhasil, engkau ingin beruntung, engkau harus hati-hati bertindak melakukan semua hukum, bukan hanya satu. Semua hukum yang engkau berikan, jangan menyimpang. Baca Taurat, renungkan itu siang dan malam, maka engkau akan berhasil. Kalau kita tidak berhasil, jangan-jangan kita tidak menaati hukum itu. Amin. Kenapa kita tidak beruntung? Jangan-jangan kita sedang menyimpang dari hukum yang diperintahkan oleh Tuhan. Kenapa kita tidak selalu berhasil sesuatu? Jangan-jangan kita tidak pernah baca Alkitab dalam hidup kita. Karena ini adalah anjuran. Dan nanti kita akan buktikan beberapa minggu ke depan apakah benar yang dikatakan oleh Tuhan itu di dalam kehidupan Yosua. Ketika orang mengikuti itu, apakah dia berhasil? Dan ketika mereka melanggar, apakah mereka tidak berhasil? Kita akan buktikan. Dan dalam kitab Yosua nanti saudara baca, semuanya itu terbuka demikian jelas. Kenapa gereja tidak pernah berhasil? Kenapa gereja tidak pernah beruntung? Mungkin karena saya dan saudara sebagai jemaat tidak hidup sesuai dengan hukum yang diberikan oleh Tuhan. Suka melakukan perjalanan yang keluar dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan inginkan ke kanan, kita ke kiri. Kalau Tuhan ingin ke kiri, kita ke kanan. Bahkan kita tidak suka untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan yang membuat kita tidak berhasil. Tuhan mengatakan jangan engkau menfitnah, tapi gereja jemaat Tuhan sibuk menfitnah ke sana kemari. Ini persoalannya. Tuhan memerintahkan hal itu. Jangan mencuri, tapi orang-orang gereja sibuk mencuri. Pertama mencuri milik temannya, kedua mencuri milik papanya, mamanya, ketika mencuri milik Tuhan. Karena Tuhan sudah perintahkan itu semua. 10 hukum Taurat itu paling tidak yang dikatakan dalam Keluaran 20 itu yang harus menjadi ketetapan bangsa Israel yang sama sekali tidak boleh dilanggar. Dan seringkali kenapa kita tidak berhasil, kenapa kita tidak beruntung dan kita mengabaikan hal itu. Kita menganggap bahwa strategi kita lebih hebat daripada strategi Tuhan. Kalau kita lihat dalam strategi peperangan sangat jelas bahwa strategi itu tidak masuk dalam kategori peperangan. Tetapi strategi Tuhan yang jelas itu lebih hebat daripada strategi kita yang kita pikirkan. Amin. Jangan coba-coba kita bermain-main dan untuk melanggar hal itu. Kalau Tuhan katakan jangan menyimpang, jangan menyimpang. Kalau Tuhan katakan kamu harus ke kanan, kita harus ke kanan. Kita tidak boleh berkata kemungkinan bisa Pak kalau kita ke kiri nanti belok kanan lagi. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya menyimpang. Kalau Tuhan katakan jangan menfitnah, jangan berdusta kepada sesamamu, jangan mencuri, jangan lakukan hal itu. Oleh sebab itu inilah yang membuat persoalan di dalam gereja, di dalam kehidupan orang Kristen, kenapa tidak pernah beruntung dan kenapa tidak pernah berhasil. Karena mereka tidak mengikuti rule-nya Tuhan yang diberikan oleh Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Kadang-kadang manusia itu lebih tidak berani kepada hal-hal yang bukan rohani, tetapi hal-hal duniawi daripada hal-hal yang rohani. Kalau saudara masuk kerja, apakah saudara berani untuk telat masuk kerja? Jam 8 masuk kerja, beranikah saudara datang jam 8.30? Jam 8.15 kita sudah kalang kabut bahwa kita akan masuk jam 8, kita harus sampai jam 8 di tempat kerja. Kenapa ketika masuk gereja jam 9 merasa bahwa aku akan datang jam 9.30? Syukur Tuhan masih berkata aku berdiri di depan pintu, siapa yang mengetuk dibukakan. Kalau Tuhan sudah berkata aku berdiri di depan pintu, siapa yang mengetuk akan aku tutup. Jadi saudara, ini hal-hal yang biasa.
Ini hal-hal yang sering kita lakukan. Kita sudah terbiasa melanggar sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau di tempat kerja kita merasa resah kalau kita ketinggalan 5 menit, seharusnya di tempat Tuhan ketika kita akan menghadap Tuhan, kita merasa resah kalau kita terlambat sampai 30 menit. Amin. Kita merasa bahwa aduh sudah terlambat ini semuanya ini. Harus secepatnya. Saya berharap minggu depan pasti saudara akan datang jam 8 duduk di tempat ini. Amin. Amin. Saya sih jam 8.30, saudara jam 8 nggak apa-apa juga. Jam 8.30 saya datang. Saudara, ini membuktikan bahwa kita sering main-main. Jangan main-main. Kalau Tuhan berkata bahwa bertindaklah hati-hati, kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Tuhan. Jangan menyimpang, kita harus jangan menyimpang. Tuhan berkata bahwa engkau harus menuruti firman itu, merenungkan. Kita renungkan firman itu siang dan malam, maka janji Tuhan, engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita ingin berhasil di dalam jemaat ini, di dalam gereja Tuhan, gunakan strategi yang dikatakan oleh firman Tuhan.